guys, welcome to YouTube channel aku. Nah, kali ini aku mau kasih tips gimana caranya buat kamu menyusun proposal skripsi, di mana skripsi merupakan tugas akhir dari jenjang perkuliahan sarjana. Well, hampir di seluruh universitas di Indonesia menerapkan skripsi adalah sebagai tugas akhir mahasiswa. Dan kadang skripsi ini yang jadi penghambat juga buat mahasiswa itu jadi lulus. Kadang pernah ngerasa nggak kalau nanti pas buat skripsi bakal selesai nggak ya satu semester? Atau nanti pas skripsi dapet dosen pembimbingnya yang nggak welcome? Atau sampai sekarang juga masih nggak tahu skripsi itu makhluk apa? Tenang, semuanya pasti bisa kita lakuin asalkan ada duit. Bukan, duitnya bukan maksudnya uang. Duit itu D adalah doa, U adalah usaha, T adalah tawakal, I adalah ikhtiar. Oke, langsung aja ya kita masuk ke masing-masing bab yang harus disediakan untuk proposal skripsi. Bab 1. Oke, langsung aja ya kita masuk ke beberapa hal yang perlu kamu siapin untuk membuat satu proposal skripsi yang baik. Pertama, kita harus sama-sama punya mindset dulu ya teman-teman, bahwa tidak ada yang namanya kalimat sempurna untuk penulisan skripsi. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ketika seseorang atau orang lain membaca skripsi yang sedang kamu buat, mereka pasti punya pola pandangnya masing-masing. Dan tentu kita tidak bisa menyenangkan atau kita tidak bisa menjawab semua apa yang mereka pertanyakan. Jadi, kita akan coba membuat skripsi ini layak atau dalam kategori baik, tentunya untuk jenjang mahasiswa sarjana. Yang pertama, kamu harus tahu dulu judul apa yang lagi kamu suka atau kamu lagi tertarik untuk meneliti tentang apa. Nih, aku kasih tahu ya, yang pasti coba cari judul yang banyak jurnal referensinya. Atau kamu mau cari judul penelitian atau judul skripsi yang memang kayaknya belum pernah deh orang yang meneliti. Atau masih cuman sedikit orang yang meneliti sehingga saya tertarik untuk melanjutkan penelitiannya. Atau dia lagi hot issue kali ini. Itu juga boleh sih. Yang kedua, setelah kamu tahu kamu mau meneliti tema atau judulnya tentang apa, kamu harus tahu kenapa dia harus diteliti. Saya kasih contoh nih, misal saya mau teliti tentang pengangguran. Saya harus tahu dulu, emang ada masalah apa dengan pengangguran yang ada di Indonesia berdasarkan jurnal atau teori yang ada sebelumnya. Kan nggak mungkin ya kalau nggak berdasarkan jurnal, dan nggak mungkin ya kita nggak ada alasan. Masa mau berdasarkan peramal sih guys? Gini, logikanya adalah kita tahu bahwa permasalahan pengangguran itu merupakan permasalahan perekonomian yang cukup besar di negara kita. Tapi kita harus buktikan berdasarkan penelitian siapa atau berdasarkan teorinya siapa. Atau cara lebih mudahnya, membandingkan angka pengangguran yang ada di Indonesia dengan di negara yang lainnya. Atau kalau kamu tertarik untuk meneliti tentang pengangguran yang ada di berbagai provinsi yang ada di Indonesia, bisa googling dulu, cari tahu dulu provinsi mana aja nih yang memiliki angka pengangguran yang tertinggi. Bisa dia di angka top 5 atau top 3 provinsi atau kota atau daerah-daerah yang memiliki pengangguran tertinggi. Saya akan kasih ini contohnya. Berdasarkan data ini, kita bisa tahu bahwa DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka paling tinggi. Nah, tadi kan kita udah dapet provinsi mana aja atau daerah mana aja yang terkategorikan bahwa daerah-daerah itu memiliki pengangguran yang tinggi. Sehingga kita bisa menjadikan tempat-tempat
tempat-tempat atau objek-objek pada daerah-daerah ini sebagai objek penelitian kamu. Jadi, nggak bisa sembarangan guys untuk milih tempat atau objek penelitian pada skripsi, harus berdasarkan bukti nyata. Well, kebanyakan mahasiswa mereka hanya memilih provinsi tapi tidak tahu latar belakangnya kenapa. Sehingga tadi di bab 1 bagian pendahuluan atau latar belakang masalah dia tidak kuat, dan pasti nanti di bagian sidang proposal atau seminar proposal bisa-bisa itu dimentalin atau jangan teliti tentang ini. Atau mungkin nanti pengujinya ngomong cari judul yang lain atau cari lokasi yang lain. Emang ada ya yang seminar proposalnya atau bab 1, 2, 3-nya ditolak? Ya ada lah, jangan kamu pikir dilulus-lulusin doang, ada yang kayak gitu kejadiannya. Karena apa? Karena memang dia belum mateng banget tentang kenapa sih harus diteliti. Yang ketiga, kalau udah tahu alasannya kenapa mau teliti tentang itu, mari kita cari jurnal-jurnal referensinya. Kira-kira faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengangguran. Ini saya kasih contohnya ya, beberapa jurnal yang berbicara tentang permasalahan pengangguran. Bisa dilihat di sini, peneliti menggunakan variabel yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah UMR, GDP, FDI, populasi, dan inflasi. Untuk jurnal yang ini bisa kamu lihat dia sudah terakreditasi Sinta 2, itu ada tulisan Sinta S2. Terus kamu bisa lihat nih di bagian keywordnya bahwa dia menggunakan variabel bebas yang sama untuk menunjukkan apa saja sih yang berpengaruh terhadap pengangguran. Dan ternyata bisa kita lihat ya, ini sama seperti jurnal yang pertama tadi, bahwa variabel yang diduga berpengaruh terhadap pengangguran yaitu GDP, inflasi, upah minimum, dan populasi. Dan bisa dilihat, ini jurnal ketiga juga sama di kata kunci, beberapa variabel bebas yang diduga berpengaruh terhadap pengangguran sama seperti jurnal pertama dan jurnal kedua. Yang keempat, kalau udah tahu apa aja faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut, maka kita harus yakin bahwa datanya tersedia. Sekali lagi ya, semua yang tadi dari nomor 1 sampai sekarang nomor 4 nggak ada yang boleh di skip. Nah, yang keempat ini juga termasuk poin penting dalam penentuan jadi atau enggak nih saya meneliti tentang ini. Karena mohon maaf, banyak banget mahasiswa yang tiba-tiba mundur, nggak jadi meneliti atau berhenti di tengah jalan. Karena apa? Karena setelah dia tahu datanya itu nggak ada. Itu kan sama aja kayak kamu ingin mencintai seseorang, tapi cintanya bertepuk sebelah tangan, guys. Nah, sehingga poin yang keempat ini tuh sangat penting. Kamu harus make sure dulu bahwa datanya itu ada. Semua data variabel bebas dan juga data variabel terikatnya per objek wilayah atau sesuai dengan objek wilayah yang mau kamu teliti. Kalau kamu maunya Indonesia, berarti pastikan semua data variabel bebas dan variabel terikatnya itu tersedia di wilayah Indonesia. Atau kalau tadi kita mau ambil beberapa wilayah yang memiliki angka pengangguran yang tertinggi, so kamu harus pastikan di wilayah-wilayah itu juga datanya tersedia. Yang kelima adalah gap. Gap itu adalah gap naonnya. Saya sulit untuk menjelaskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi intinya ada perbedaan antara yang sebagaimana semestinya sesuai teori dengan yang terjadi pada keadaan nyata. Kalau gitu, saya akan coba kasih contoh berdasarkan ilustrasi dari penelitian atau skripsi yang sedang dilakukan sama anak bimbingan saya, dan kebetulan temanya juga sama, yaitu tentang pengangguran. Yuk kita lihat. Jadi ini ada seorang mahasiswa bimbingan skripsi saya, dia mengambil Provinsi Banten sebagai objek wilayah penelitian yang memang kita tahu Banten ini masih memiliki tingkat pengangguran yang tinggi. Kalau teman-teman ingat, tadi di awal video sudah saya tampilkan grafiknya. Nah, di sini dia menggunakan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel bebasnya.
Jika kamu lihat ke tabel jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Banten sebelumnya, terlihat setiap tahun di setiap kabupaten itu mengalami penurunan pengangguran. Dan di sini angka IPM pun semakin meningkat setiap tahunnya. Sehingga kita dapat melihat gap-nya, kenapa sih ini harus diteliti? Apakah dengan peningkatan IPM setiap tahunnya dapat membantu penurunan angka pengangguran pada Provinsi Banten? Nah, untuk variabel bebas kedua, dia menggunakan investasi. Bisa dilihat di sini, grafik investasi semakin bertambahnya tahun, dia akan semakin menurun, sehingga jumlah investasi diduga mengalami penurunan. Dengan jumlah investasi yang selalu mengalami penurunan, bagaimana bisa kok memberikan penurunan angka pengangguran? Sehingga kita sudah dapat 2 gap dari penelitian tentang pengangguran ini. Nah, semoga kalian juga bisa mudah memahami untuk menerapkan gap yang sama pada penelitian kamu. Nah, jadi gitu guys, penjelasan tentang gimana sih cara menemukan gap atau permasalahan kenapa sih ini tuh harus diteliti. Dan yang paling penting untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi si pengangguran itu harus berdasarkan jurnal-jurnal referensi yang ada sebelumnya atau penelitian-penelitian orang yang ada sebelumnya. Yang keenam adalah kamu harus menggunakan referensi yang bagus. Dalam artian apa sih bagus di sini? Sekali lagi saya bilang, karena saya adalah afiliasi dosen dari UPN Veteran Jakarta, kami pun para dosen sudah terbiasa untuk menggunakan jurnal-jurnal yang terindeks atau sudah terakreditasi. Yang paling mudah untuk dicari adalah terakreditasi SINTA. Ini dia si SINTA. SINTA itu ada tingkatan 1 sampai dengan 6. Teman-teman semua bebas mau gunain tingkatan SINTA yang keberapa. Dan saya bisa bilang bahwa memang jurnal-jurnal yang masuk ke dalam akreditasi SINTA tersebut dia sudah layak untuk kita jadikan referensi dan tentunya bagus kontennya. Pertanyaannya, apakah hanya yang terakreditasi SINTA saja yang bisa kita gunakan sebagai jurnal referensi? Jawabannya enggak, sebenarnya bisa juga kita menggunakan jurnal-jurnal lainnya. Misalnya dia hanya jurnal terindeks, Google Scholar. Ini Google Scholar. Atau kalau disuruh sama dosennya untuk mencari jurnal yang terakreditasi internasional, bisa menggunakan Scopus. Atau mudahnya bisa aja langsung cari deh di www.sciencedirect.com. Kalau ada 10 orang aja yang komen mau, saya akan kasih tahu gimana caranya untuk kamu melihat jurnal-jurnal internasional tersebut dan gimana caranya kita screening jurnal internasional biar mudah kita jadiin referensi. Yang ketujuh, kamu harus ngebuat skripsi sesuai dengan pedoman penulisan yang ada. Kalau menurut saya yang nomor 7 ini yang paling mudah dilakuin karena pedoman kan pasti sudah ada di fakultas atau mungkin bisa minta sama program studi tempat Anda kuliah. Dan kita tinggal ikutin aja jenis penulisannya seperti font, spasi, terus ukuran tulisan, mana yang harus di bold, terus jenis grafik dan lain-lain. Jadi memang sudah ada tupoksinya. Oke, jadi semoga bermanfaat tips untuk membuat proposal penelitian atau proposal skripsi Anda. Tapi ini baru bab 1, masih ada bab 2 dan bab 3-nya. Dikarenakan pasti nggak cukup untuk diupload di video ini tentang bab 2 dan bab 3-nya, maka lagi dan lagi komen di bawah sini dalam video ini apakah kamu mau untuk saya sharing tentang gimana cara membuat bab 2 dan bab 3 yang baik biar cepet nih menyelesaikan skripsi dalam jangka waktu 1 semester. Oke, kalau gitu semoga kalian suka, videonya bermanfaat dan kita bisa lanjut sharing di video-video yang selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa diklik like-nya, dan bagi yang belum di-subscribe tolong ya di-subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.